Padahal Prof. Mahfud sudah bicara soal angket ini, tapi masih aja banyak teman-teman yang hubungin saya. Gimana angket? Jadi apa enggak? Kemudian kalau jadi dampaknya ke Pilpres apa? Nah, saya mau terangkan, teman-teman, DPR itu memang mempunyai 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, kemudian anggaran, dan juga pengawasan. Nah, dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR juga diberikan 3 hak menurut konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang pertama itu hak interpelasi, yang kedua hak angket, yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 45. 3 hak DPR itu juga tertuang dalam pasal 79 ayat 1 Undang-Undang MD3. Saya akan jelaskan apa itu hak angket, karena ini menjadi pembahasan yang serius pasca pemungutan suara kemarin, 14 Februari kemarin ya. Jadi hak angket itu merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, banyak yang mungkin masih bertanya terkait dampaknya hak angket terhadap Pilpres. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, saya mau jelaskan juga bahwa hak angket baru bisa dijalankan apabila disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri 1/2 dari jumlah anggota DPR dan keputusannya diambil berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Nah, apabila diputuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan yang tadi saya sampaikan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut atas keputusan hak angket. Jadi hak angket tidak berdiri sendiri karena setelah itu harus ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat. Jadi tidak serta-merta selesai di hak angket, karena keputusan hak angket itu harus ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 4 huruf B. Nah, hak menyatakan pendapat juga harus diusulkan paling sedikit 25 orang dari total seluruh anggota DPR RI, disertai dengan materi hasil pelaksanaan hak angket. Kemudian apabila usulan menyatakan pendapat diterima, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi yang ada di DPR. Apabila rapat paripurna memutuskan menerima laporan panitia khusus tersebut mengenai kebijakan pemerintah yang kejadian luar biasa ataupun yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional atau hasil hak pelaksanaan hak angket atau hak interpelasi, maka DPR menyatakan pendapatnya kepada pemerintah. Nah, apabila rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela ataupun tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden dan wakil presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keputusan. Apabila MK dalam hal ini atau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR tersebut terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden kepada MPR. Jadi hak angket tidak ada kaitannya secara langsung dengan hasil Pilpres. Oke, teman-teman jelas ya? Hubungannya hanya dengan presiden yang sedang menjabat ataupun pemerintah. Yang berkaitan langsung dengan Pilpres itu adalah gugatan ke MK atau PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.